mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti wakil presiden itu dicopot. Ini bagian dari fenomena politik biasa. Saya kira jika ada pihak tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu yang mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti wakil presiden itu dicopot, ini bagian dari fenomena politik biasa. Bahkan sebelum pemerintahan saat ini, kalau kita melihat bagaimana para aktivis kelompok pro-demokrasi dan mahasiswa, ketika mereka melakukan protes dan demonstrasi, justru mereka itu meminta presiden yang saat itu berkuasa itu turun, minta dimakzulkan, dan kemudian bisa di-impeachment. Itu tentu sebagai bentuk kekecewaan dan protes politik mereka terhadap penguasa saat itu yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita bisa sering dengar protes-protes itu dilakukan misalnya waktu Jokowi jadi presiden, kemudian waktu SBY jadi presiden, Megawati jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, dan bahkan ketika Habibie jadi presiden sekalipun, begitu banyak desakan-desakan presiden-presiden saat itu yang sedang berkuasa memang minta untuk turun dan dilengsarkan di tengah jalan. Itu tentu sebagai bentuk ekspresi kemarahan yang mungkin menurut mahasiswa dan kelompok aktivis itu tidak sesuai dengan nafas demokrasi. Begitupun ketika ada fenomena kelompok masyarakat, kelompok tertentu seperti para purnawirawan ini meminta wakil presiden misalnya dicopot. Bagi purnawirawan mungkin proses pencalonan di Pilpres 2024 yang lalu itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah prosedur terkait dengan moral tentu saja. Maka karena terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat terkait dengan usia capres dan cawapres per hari ini, ya pastinya akan begitu banyak masyarakat yang mempersoalkan. Ya terbukti ketika kelompok purnawirawan meminta wakil presiden itu dicopot, itu bagian dari bagaimana proses yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu dianggap tidak benar dan dianggap cacat. Wajar kalau kemudian hal-hal yang semacam ini selalu bermunculan, dan bahkan di kemudian hari bukan tidak mungkin akan bermunculan pihak-pihak yang lain akan menggugat dan terus mewacanakan bagaimana yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon presiden dan wakil presiden itu dianggap tidak sah dan melanggar kode etik moral. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya kenapa ini baru dimunculkan? Ya sebenarnya dulu juga sempat dimunculkan begitu kuat ya. Bahkan ada protes, narasi dan petisi-petisi yang kemudian menolak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden. Jadi bagi saya purnawirawan yang hari ini menggugat soal wakil presiden dicopot sebagai buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi, itu protesnya bukan hanya ini saja. Sejak dulu ini sebenarnya itu dimunculkan. Tapi memang secara politik ini kenapa kembali dimunculkan? Mungkin tidak terlepas karena Gibran saat ini bukan lagi sebagai anak presiden misalnya, tapi hanya sebatas wakil presiden yang mungkin posisi politiknya di negara itu, di negara ini tentu tidak sekuat yang dimiliki oleh presiden di Republik Indonesia. Jadi inilah yang kemudian membuat sepertinya para purnawirawan ini menyampaikan begitu banyak seruan-seruan yang salah satunya adalah meminta wakil presiden itu dicopot ya. Ini kan sebenarnya narasi politik ekstra parlementer. Tapi yang ketiga bagi saya bukan perkara gampang sebenarnya untuk mengganti posisi wakil presiden ataupun mencopot wakil presiden. Di undang-undang kan disebutkan bahwa presiden ataupun wakil presiden itu bisa diberhentikan, dimakzulkan kalau dianggap melanggar konstitusi, terlibat tindakan korupsi ataupun penyuapan ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain. Ini hal-hal yang tidak mudah. Per hari ini kan tidak ada persoalan yang kemudian bisa menjerat wakil presiden Republik Indonesia. Dan bahkan untuk mengusulkan bagaimana pergantian wakil presiden itu kan prosesnya ada di parlemen, terutama di MPR dan DPR. Jadi jalan ceritanya DPR itu mengusulkan kepada MPR bahwa misalnya wakil presiden itu punya masalah, wakil presiden itu misalnya terlibat ataupun melanggar konstitusi. Tapi sebelum mengusulkan kepada MPR, DPR itu meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi apakah yang akan disampaikan kepada MPR itu betul-betul melanggar hukum, melanggar konstitusi, dia misalnya dianggap bagian dari melanggar sesuatu yang sifatnya tercela, baru kemudian dipersoalkan di MPR. Jadi prosesnya agak panjang dan dijelimet. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun ada desakan supaya wakil presiden itu diganti, ini kan sebenarnya tidak terlampau ngefek terkait dengan situasi politik yang ada di parlemen. Karena bagi saya yang bisa mengusulkan apakah presiden ataupun wakil presiden bisa diganti sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kewenangannya ada di DPR, diusulkan oleh DPR ke MPR,
Tapi sebelum diusulkan kepada MPR, minta tafsir dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat ini semua memang sulit secara konstitusional bahwa wakil presiden itu bisa dicopot. Saya kira di situ menurut saya. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adi Praitno. Ya, memang baru-baru ini saya juga mendengarkan kabar bahwa ada dari salah satu forum purnawirawan TNI, dari tuntutan itu saya melihat bahwa menuntut agar wakil presiden diganti melalui MPR. Nah, ini hal yang mengejutkan nih gitu ya, dari TNI ya menuntut agar wakil presiden diganti melalui MPR. Pertanyaannya adalah apakah Gibran nanti bisa diganti melalui MPR? Siapa yang menggantikan? Apa alasannya? Atas dasar apa Gibran mau dimakzulkan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita juga teman-teman ya. Tetapi tentu kalau kita menggali lebih lanjut bahwa bisa saja Gibran dimakzulkan dari posisi sebagai wakil presiden. Kalau ini ada kalaunya juga nih. Kalau ada mungkin syarat-syarat yang memenuhi agar memungkinkan dirinya itu digantikan. Nah, terus lalu kemudian kalau kita melihat dari mantan wakil presiden di zaman Pak Soeharto gitu ya, dan mantan Panglima TNI juga ada dari Bapak Tri Sutrisno. Ya, nampaknya juga beliau menyetujui dan ikut serta memberikan tanda tangan dalam tuntutan itu yang akan menggantikan Gibran. Ya, tapi saya nggak tahu siapa nanti yang menggantikan ini nih. Memang tentu banyak anak-anak muda, mungkin banyak orang yang mungkin pengalamannya jauh lebih luas dibandingkan Gibran gitu ya. Mungkin dari gagasannya gitu ya, atau pengalamannya, pernah menjabat sebagai apa, pernahkah berada di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kita nggak tahu juga gitu ya. Sekolahnya di mana, ketika menjabat sebagai kepala daerah, apa legacy yang ditinggalkannya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana track recordnya, bagaimana rekam jejaknya. Sebetulnya kan itu yang penting juga kita lihat sebagai tolak ukur bagaimana kita dalam memilih pemimpin kita sebetulnya gitu ya. Tetapi mungkin ini kalau kita melihat pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu, ya ini Pilpres paling brutal juga nih menurut saya ya, paling brutal banget. Kenapa kita bilang paling brutal? Coba kita perhatikan bahwa di 2023 pada saat pendaftaran atau pencalonan pada saat itu sampai merubah syarat-syarat gitu ya, hanya untuk siapa? Untuk Gibran, untuk anak muda. Belum tentu. Mungkin saya kalau gugat ke MK masalah usia mungkin nggak dipenuhi tuh gitu ya. Mungkin Anda salah satunya yang mau maju nih gitu ya, mau gugat, nggak bisa, nggak diterima. Karena kita bukan anak presiden. Nah, itu juga tuh poin-poin pentingnya. Nah, itu yang selalu juga saya lihat-lihat, yang saya dengar-dengarkan, yang selalu disampaikan oleh para politisi. Ya, meskipun ada beberapa counter yang mengatakan ya ini efek kala pilpres, efek kala pilkada gitu ya, masih ada efek-efek kekecewaan dan lain-lain gitu ya, belum move on gitu ya. Itu banyak sekali juga yang mengatakan dari pendukung sebelah. Nah, sebetulnya saya tidak berpihak pada siapapun gitu ya, tetapi kita ingin mencari tahu kebenarannya saja, dan kita akan sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Gibran setelah 8 bulan menjabat sebagai wakil presiden misalnya. Kemarin saya teringat di
pemakaman Paus Fransiskus, ternyata Jokowi diutus. Saya nggak tahu Jokowi diutus Presiden Prabowo atau Jokowi meminta Prabowo agar mengutus dirinya. Nggak tahu juga ya, karena pada saat itu juga kalau kita melihat berita gitu ya, lagi ada sidang perkara masalah gugatan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di sana gitu ya, yang bersangkutan masalah ijazah palsu, masalah keaslian ijazahnya Pak Jokowi dan juga mobil SNK kalau nggak salah tuh. Tapi Pak Jokowinya malah pergi ke Vatikan gitu ya, ke Vatikan kalau nggak salah tuh ya, di pemakaman Paus Fransiskus. Dan nampaknya juga saya melihat dalam video Donald Trump di sana, tetapi cuek banget katanya pada Jokowi gitu ya, seakan-akan Jokowi tidak dilirik gitu ya. Jadi agak gimana gitu ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa bukan Gibran yang diutus? Bukankah Gibran wakil presidennya? Bukankah Pak Jokowi sekarang ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden? Sekarang kan jadi masyarakat sipil biasa gitu ya. Kenapa beliau yang diutus? Ini kan tanda tanya juga kepada kita. Tapi saya nggak mau jawab. Silakan teman-teman jawab sendiri. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.